Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa untuk datang ke Swiss untuk studi banding, untuk berbicara tentang masalah manajemen pendidikan. Jadi saya sengaja datang ke sana mewakili negara saya untuk mendapatkan satu pengetahuan dan satu pemahaman tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan itu harus dilaksanakan. Tetapi pengalaman saya di sana itu benar-benar berbeda, benar-benar jauh dari apa yang pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi ceritanya begini Baraya, ketika saya sampai mendarat di sana, saya diajak, disambut oleh beberapa orang di sana yang badannya gede-gede, mukanya serem-serem, kumisnya baplang-baplang, bulu dadanya tegak-tegak. Semuanya ada beberapa orang, ada 2 atau 3 orang. Nah, semuanya langsung ngajak saya ke sebuah mobil, kemudian saya berangkat. Nah, berangkatnya sebelum saya datang ke kementerian, sebelum saya datang ke kedutaan dan sebagainya, saya disampaikan dulu ke sebuah rumah yang rumahnya besar tetapi tidak sangat besar, tidak luar biasa, ya biasa-biasa saja. Nah, yang membuat saya heran di situ adalah ternyata satpamnya atau security-nya itu adalah orang yang saya kenal sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata di Swiss. Ini kan luar biasa. Kok jadi security gitu. Kemudian saya googling, saya ngepasin emang benar orangnya ini gitu. Tapi pas saya googling itu susah sekali karena ternyata di sana tidak ada sinyal. Dan belakangan saya ketahui bahwa ternyata di sana memang ada alat untuk menghancurkan atau merusak sinyal, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses untuk memiliki sinyal gitu. Sisanya termasuk saya tidak bisa. Saya di sana dipertemukan dengan seorang yang namanya adalah Pak Robert. Katakanlah namanya adalah Pak Robert, umurnya sekitar 60 tahunan, tapi masih sangat bugar, masih sangat sehat, rambutnya juga dicat hitam. Dan semacamnya. Di sana saya tidak banyak berbicara dengan beliau dan beliau juga tidak banyak berbicara tentang tentang apapun. Ditanya juga ya seadanya saja menjawab dan sebagainya. Dan akhirnya ya pertemuan itu tidak menghasilkan apapun dan saya juga sebenarnya heran kenapa saya harus didatangkan ke sana gitu. Tapi ya sudah, saya ngikutin aja gitu. Nah, tak lama kemudian saya langsung berangkat lagi, kemudian keliling ke kedutaan, ngobrol sana sini, masuk hotel, ke kementerian apa dan sebagainya untuk diskusi dengan pejabat-pejabat terkait. Ini kenapa sih kucing pada di sini? Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol di sana itu, barulah saya sadar bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dengan Pak Robert itu. Jadi ketika misalkan di Kementerian Anu gitu, saya bertemu dengan kepala dinasnya gitu atau siapanya pejabatnya gitu, saya sebutkan ini saya tadi ke Pak Robert dulu, maaf terlambat gitu. Nah, ekspresi dari orang-orang di sana itu tiba-tiba berubah gitu. Oh, jadi canggung, jadi tegang, tapi jadi sangat sopan sama saya gitu dan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat saya gitu. Bahkan ya pelayanannya lebih daripada yang seharusnya diterima oleh seorang tamu biasa gitu. Ya, saya bertanya-tanya ke bodyguard yang tadi gede-gede itu, Pak, emang kenapa sih pada agak canggung gitu kalau misalkan saya ngomong tentang Pak Robert gitu? Oh iya, memang benar gitu. Jadi bodyguard itu kemudian menjelaskan kepada saya bahwa Pak Robert itu bukan orang biasa. Pak Robert itu adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Di sini, mau pejabat, mau mafia, itu hidupnya tergantung sama dia. Ada beberapa orang seperti Pak Robert itu, tetapi Pak Robert ini yang saya temui itu adalah salah satu yang paling menonjol. Hah? Emangnya siapa dia? Saya searching, saya googling dia di luar rumahnya tentu saja, tapi saya tidak menemukan apapun tentang Pak Robert, nggak ada informasi apapun tentang dia, kecuali bahwa dia adalah budayawan biasa. Ya di internet jarang sekali, cuman budayawan, pernah masuk di salah satu stasiun televisi untuk bahas ini, itu udah gitu doang gitu, nggak ada yang lain lagi gitu. Nah, tetapi ketika si bodyguard itu menunjukkan kepada saya kaget. Di situ ada foto betapa menteri-menteri sungkem pada dia, pengusaha-pengusaha sungkem pada dia, ada fotonya dan ada videonya. Bahkan pemimpin negara, yudikatif, eksekutif, legislatif, itu banyak yang bertemu dengan dia dan sungkem padanya. Ini siapa orang ini? Pak Robert kan cuma budayawan biasa, tetapi kenapa dia bisa sampai begitu dihormati sama presiden, sama menteri-menteri, sama pengusaha dan lain-lain. Dan saya kan jadi heran sebenarnya siapa Pak Robert yang tadi saya temui itu, kenapa dia menemui saya, kemudian ya itu semuanya penuh kejanggalan. Swiss itu sampai sebatas itu memang benar-benar aneh. Terus
Akhirnya bodyguard yang tadi itu yang membawa saya ke sana dan ke sini itu memberikan penjelasan. Begini, saudara, saya mohon maaf ya, di Swiss itu siapapun yang dikatakan secara formal menjabat sebagai pemimpin negara, maka dia bukan pemimpinnya. Siapapun di sini yang dikatakan sebagai pengusaha tingkat tinggi, salah satu orang paling kaya di Swiss, bla 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 bla, itu bohongan. Sebab apa? Yang paling berkuasa itu tidak pernah nampang di media. Yang paling kaya itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak bisa diliput di dalam kamera. Jadi kalau misalkan ada pemimpin ini, pemimpin itu cuma topeng, itu cuma gimmick, itu adalah tokoh-tokoh yang disimpan aja di situ sebagai formalitas. Aslinya pemimpinnya kita tidak pernah tahu. Nah, saya perkenalkan, Pak Robert itu adalah salah satu pemimpin di balik layar yang tidak ada seorang pun Swiss yang tahu itu. Wah, segitunya ya. Emang kenapa dengan Pak Robert itu? Ya, Pak Robert itu adalah kepala negara yang sesungguhnya. Ya tentu saja bukan hanya satu, ada 10 orang yang semacam Pak Robert itu, tetapi Pak Robert adalah salah satu yang paling legendaris di sini, yang paling dituakan gitu. Nah, terus si bodyguard itu memberikan penjelasan kepada saya bahwa si Pak Robert itu adalah kepala mafia sekaligus kepala pejabat. Jadi dalam ranah formal kita mengetahui ada pejabat dan ada mafia, tapi dalam lingkungan yang praktis itu kita benar-benar tidak bisa membedakan mana mafia dan mana pejabat. Toh itu semua menjadi tidak terlalu penting karena kita hanya tahu bahwa pemimpinnya itu adalah Pak Robert. Begitu ceritanya. Lah, emang apa yang bisa dilakukan Pak Robert sampai semua mafia dan pejabat itu, saya akan bertanya ya, sampai mafia dan pejabat itu sungkem sama dia? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Pak Robert itu, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki media, dia memiliki kontrol terhadap tentara, dia memiliki dinas intelijen tersendiri, dan sebagainya. Pokoknya, pejabat misalkan, kalau mau jadi pejabat, itu harus bilang dulu sama dia, baru bisa diangkat. Begitupun kalau pejabat, kalau mau menjebloskan diri ke penjara, itu harus berurusan dulu dengan Pak Robert ini. Begitu ceritanya. Dia kemudian menceritakan bahwa seandainya Pak Gembul itu adalah pejabat di Swiss dan kemudian melakukan korupsi, maka ini semua keputusannya tergantung pada Pak Robert. Jadi kemungkinan yang pertama adalah saya korupsi, tetapi saya sama sekali tidak diusut dan selesai masalahnya di situ. Tidak akan ada apa-apa, biasa-biasa aja. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, saya korupsi lalu saya diusut, tetapi kemudian pengadilan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak pernah terbukti. Saya tidak pernah terbukti menggelapkan dana, misalkan seperti itu. Atau opsi yang ketiga, saya korupsi, kemudian saya diusut, kemudian saya masuk ranah pengadilan dan divonis sekian sekian sekian, begitu kan? Tetapi pada kenyataannya vonis itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Misalkan vonis hukuman mati akan dikurangi jadi seumur hidup, terus nanti ada pengurangan lagi karena lebaran, ada pengurangan apa dan sebagainya, bisa seperti itu. Atau skenario yang lain, kata Pak Robert tuh. Ini semuanya dikendalikannya sama Pak Robert. Jadi kamu korupsi, kemudian kamu ketahuan, kamu diusut, dan setelah itu kamu divonis hukuman sekian tahun penjara gitu ya, atau hukuman mati. Tetapi pada kenyataannya adalah setelah vonis itu, maka semuanya bubaran baik-baik saja dan tidak ada yang dihukum. Jadi orang yang katanya dihukum 13 tahun penjara, 15 tahun penjara gara-gara korupsi, itu sebenarnya bebas saja melenggang kemana-mana gitu. Karena pada faktanya di negeri Swiss itu, yang paling rame itu adalah drama penangkapannya, drama ketahuannya, drama pengadilannya. Tetapi setelah vonis terjadi, ya udah hilang senyap, beritanya selesai di situ. Jadi sangat leluasa buat para penegak hukum itu untuk membiarkan orang-orang yang pernah ditangkap itu bebas kemanapun. Bahkan kemudian saya dipertemukan oleh Pak Bodyguard itu keesokan harinya dengan seorang yang sudah divonis hukuman 13 tahun penjara, tetapi dia malah baik-baik saja, dan saya pada waktu itu datang ke rumahnya dalam kondisi rumahnya sedang direnovasi. Katanya mau nambah istri, jadi harus direnovasi buat kamar apa segala rupa kayak gitu. Itu udah divonis 13 tahun sama pengadilan, tapi ternyata bisa berenovasi rumah dan dia tinggal di rumah situ baik-baik saja. Oh, bisa seperti itu. Nah, ini semua bisa dilakukan kalau misalkan kita kenal sama Pak Robert. Nanti Pak Robert yang atur. Kalau misalkan kita korupsi, korupsinya buat apa, bagaimana dan sebagainya, nanti laporan begini dan begitu, nanti hukum itu bisa diselesaikan. Gitu ceritanya. Nah, begitulah kalau misalkan segala sesuatu memang sudah dikendalikan oleh Pak Robert. Kita tidak usah peduli pada hukum, tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada etika dan sebagainya. Yang penting kita setia pada Pak Robert, maka semuanya sudah selesai gitu. Atau misalkan pernah juga kejadian, katanya, kata si bodyguard saya itu. Jadi
si Parobet itu kedatangan seseorang yang pengen jadi presiden atau yang pengen jadi pemimpin, ya gampang saja, karena sebelum-sebelumnya Parobet itu pernah menyulap orang yang tidak tahu dia berasal dari mana, tidak tahu latar belakangnya siapa, bahkan Facebook, YouTube, apa segala rupa yang dia miliki juga sebenarnya sama sekali tidak laku, dia sepenuhnya orang biasa, tapi setengah tahun digojlok sama Parobet, dia tiba-tiba langsung mencalonkan diri sebagai presiden dan langsung jadi presiden beneran. Begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Parobet punya media, Parobet punya kuasa, Parobet punya uang dan sebagainya. Ya karena itulah maka dia bisa mengangkat siapapun yang dia mau sebagai pejabat. Makanya yang dibilang tadi itu semuanya beres kalau sudah ada Parobet. Begitu ceritanya. Oh gitu. Terus ada juga kejadian cerita, kata si bodyguard itu cerita sama saya. Jadi kemarin lalu itu ada seorang polisi yang pengen naik pangkat. Nah, karena kenal sama Parobet, ngobrol sama Parobet, minta tolong. Ya, oke lah saya tolong. Tapi tentu saja ada perjanjian begini dan begitu gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya si polisi itu karena dia adalah orang biasa, dia harus bikin project. Projectnya itu apa? Jadi ada pengedar narkoba yang mau datang ke Swiss. Dia bawa sabu-sabu 9 ton. Luar biasa ya, 9 ton sabu-sabu. Itu kalau dirupiahkan berapa itu? Nah, dia bilang sama si polisi itu, nanti si pengedar narkoba itu harus memecah sabu-sabunya itu menjadi 3 kontainer. 1 kontainer berisi 1 ton sabu-sabu, 2 kontainer yang lain masing-masing berisi 4 ton sabu-sabu. Begitu kan totalnya 9 ton. Nah, nanti sama si polisi ini bikin gimmick yang 1 ton itu ditangkap dan kena, dan sabu-sabunya menjadi barang bukti. Hore, seneng gitu ya. Nah, yang 8 ton itu masuk ke Swiss dengan sangat leluasa. Begitulah ceritanya. Nah, setelah itu terjadi apa? Karena yang 1 ton ditangkap sama polisi itu diliput sama media, maka kemudian masyarakat memberikan apresiasi dan kemudian atasan memberikan apresiasi. Akhirnya apa? Si polisi naik pangkat, terus naik pangkat lagi dan seterusnya. Tapi ketika dia naik pangkat itu, dia bikin perjanjian dengan para pengedar narkoba bahwa dia tetap akan memberikan perlindungan terhadap para pengedar narkoba dengan catatan bahwa ada bagian yang dikorbankan. Misalkan yang tadi itu 1 ton dari 9 ton dikorbankan untuk naikin para penegak hukum di situ. Nah, kalau sudah naik kan nanti belakang-belakangnya untuk peredaran apa bisa lebih bebas, di-backingin gitu ceritanya. Nah, jadi ada permainan-permainan di balik layar yang kita bahkan tidak mengetahuinya. Ternyata Swiss yang selama ini kita pahami sebagai negara yang sangat maju, salah satu negara yang paling diimpikan orang-orang dengan pegunungan yang sangat luar biasa, dengan perairan yang sangat luar biasa, ternyata mengandung sisi kelam yang bahkan tidak banyak diketahui oleh orang lain, termasuk oleh orang Swiss sendiri. Makanya itulah yang saya bilang tadi, kata si bodyguard itu kepada saya. Itulah yang saya bilang tadi, bahwa pejabat-pejabat dan mafia-mafia di Swiss itu sangat tergantung kehidupannya padanya. Mau dinaikin pangkatnya tinggal bilang ke dia, nanti bikin perjanjian-perjanjian, mau diturunin pangkat, mau ngilang apa segala rupa itu bebas. Bahkan Pak Robert itu tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa manusia. Jadi Pak Robert itu orangnya baik, itu seriusan baik. Jadi waktu saya ketemu sama beliau juga berwibawa baik ya, walaupun jarang ngomong gitu ya, tapi berwibawa baik ya, seperti itulah, biasa-biasa aja gitu. Tetapi Pak Robert itu sangat tidak suka dikhianati, itu saja. Jadi kalau misalkan ada pengkhianatan atau ada upaya pengkhianatan sampai dirinya itu terendus atau ya yang semacam itu, maka tidak segan-segan Pak Robert itu bisa menghilangkan nyawa manusia, dan itu sudah terjadi berkali-kali. Begitu ceritanya. Jadi misalkan ada seorang aktivis yang hampir mengetahui di mana letak ininya gitu, letak jaringannya Pak Robert gitu. Misalkan itu meninggal langsung dan mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun diselidiki, tetap gak akan ada yang ditangkap, tetap tidak akan ada yang jadi tersangka. Karena semuanya sudah rapi gitu. Selesai sih sudah gitu. Jadi ya kalau misalkan mau ribut sedikit sama Pak Robert ya bisa, tapi kan nyawa menghilang dan segala upayanya tidak juga ketahuan gitu. Ada yang hilang tapi tidak dilaporkan dan tidak ada media yang memberitakannya, ada yang diberitakan tetapi mentok di tengah jalan, ada. Ya pokoknya macam-macam. Ada yang dituduh sebagai sekte aliran sesat apa segala rupa, ada yang dibilang ini adalah penyakit langka, penyakit aneh dan sebagainya. Ada yang dibilang bahwa ini adalah COVID padahal sama sekali tidak. Pokoknya pembunuhan semacam itu juga biasa dilakukan gitu.
Karena memang Parobit itu sangat overpower dan tidak mau bahwa kekuasaannya itu kemudian berkurang atau diambil alih oleh pihak lain tanpa persetujuan dan izin darinya. Begitu. Nah, kemudian kan saya nanya-nanya juga. Nah, kalau misalkan Parobit sepowerful itu, oke, saya percayalah, katakanlah percaya, walaupun nggak ada buktinya, nggak ada apa, maksudnya di apa sih ini kucing, di YouTube, di mana-mana saya nggak lihat dia gitu. Tapi oke lah, itu kenapa kalau memang sepowerful itu, kenapa harus ngundang saya ke rumah? Kenapa saya datang dari negeri sana ke Swiss untuk studi banding, sebelum saya muter-muter ke kedutaan, sebelum saya muter-muter kemana, saya malah kesini dulu, ke Parobet dulu. Terus jawab si bodyguard itu, ya iyalah, karena Parobet itu pengen bikin sebuah jaringan yang lebih luas ke negara Anda itu. Gitu ceritanya, Anda sebagai perantaranya. Maklum seperti yang dibilang tadi itu, orang seperti Parobit itu bukan cuma satu orang di Swiss, tapi ada beberapa orang. Bisa dikatakan 10 orang lah, dan satu sama lain mereka itu bersaing, kuat-kuatan, hebat-hebatan, dan karena itu mereka juga harus memiliki jaringan ke negara yang lain. Nah, Bapak kan berasal dari negara lain, makanya langsung kami ciduk untuk dipertemukan dengan Parobet. Parobetnya mau nggak kerjasama dengan Bapak? Ya, kurang lebih yang semacam itulah. Gitu kata si ini teh. Oh gitu, tapi aduh ya Pak, sekali lagi ya, Parobet itu orang baik, tetapi jangan kecewakan dia, jangan khianatin dia. Begitu katanya. Kan saya jadi serem. Aduh, kalau misalkan saya mengkhianati atau saya secara tidak sengaja mengkhianati gimana Pak? Ya gak apa-apa. Bapak itu kemarin waktu di hotel, sebelum kita muter-muter kemana-mana itu, Bapak sebenarnya sudah disuntikan chip ke tubuh Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak, yaitu saya, macam-macam sama Parobet, misalkan bilang kemana-mana bahwa Parobet bisa begini dan begitu, namanya disebut apa segala rupa, nah chip itu akan bereaksi Pak, dan bikin Bapak hilang selamanya gitu. Kok gitu sih? Ditanam? Iya, jadi di dalam tubuh saya itu udah ditanam sama chip yang aneh seperti itu. Waduh, jadi intinya Bapak boleh ngapain aja, boleh apa, tapi jangan bongkar rahasianya. Oke Pak? Ya, oke lah kalau gitu. Ya, tapi kan saya masa ada chip di dalam tubuh saya bla 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 kayak gitu ya. Akhirnya ya saya googling lagi, cari orang yang dimaksud itu, Pak Robert itu. Emang di Google juga informasinya sangat terbatas dan orang biasa-biasa aja, disebutnya juga budayawan apa segala rupa, masuk ke TV juga cuma satu doang, segala rupa biasa-biasa aja. Kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya ketika saya pulang ke negara saya, kemudian sampai di negara saya, kemudian saya ngobrol sama teman saya, tahu nggak di Swiss itu ada yang namanya Parobet yang begini-begini. Nah itu saya langsung sakit badan, ternyata itu memang reaksi racunnya. Jadi saya pada waktu itu, aduh apa saya harus pamit sekarang, saya kebayang-bayang apakah saya mau mati pada waktu itu. Tetapi yang saya sadari adalah saya bukannya mati, tetapi malah bangun. Jadi yang tadi itu, yang saya ceritakan dari tadi itu adalah mimpi. Jadi saya bangun tidur dari sebuah mimpi yang sangat aneh. Waktu dalam mimpi itu saya datang ke Swiss, kemudian mendapatkan cerita Parobet dan sebagainya. Jadi itu semuanya hanya mimpi saja, asli itu cuma mimpi saja, tidak ada cerita yang beneran di situ. Itu bohong-bohongan semuanya. Maaf mengecewakan Baraya gitu. Cuman pas saya lihat di googling, ternyata masih ada Parobet yang dimaksud itu, walaupun sangat terbatas informasinya. Ya, tapi ya sekali lagi itu mah cuma hiburan aja ya, jangan dianggap serius. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.